difficult teenager ya guys, atau yang kita sebut sebagai remaja-remaja yang lagi di masa-masa sulitnya gitu, sulit diatur, merasa ingin bebas, merasa ingin hidup dalam peraturannya dia sendiri. Melalui video tadi, gue merasakan banyak hal yang berkecamuk dalam diri gue. Point of view gue sebagai ibu yang gue juga punya anak remaja, kadang-kadang kita udah kayak abis akal ya, sampai semua hal harus kita lakukan demi menyelamatkan anak itu dari kehancuran yang lebih parah lagi. Gak ada sih orang tua yang sempurna di dunia ini, gak ada. Semua pasti ada kurang-kurangnya gitu. Dan menurut gua, Nikita Mirzani sedang mengalami masa-masa parenting di mana si anak remajanya ini adalah salah satu yang difficult to handle atau sulit untuk diatur. I know it's so frustrating, tapi harus dijalanin ya kan. Mungkin orang tua ini ya, mamanya Loli, sudah mencoba untuk oke, gua let go gitu, gua ikutin apa yang lu mau. Tapi dalam hatinya tuh ada syaratnya, dengan syarat lu hidup baik gitu loh. Lu hidup baik, lu bisa membuktikan bahwa lu tuh bisa hidup mandiri dengan cara yang benar gitu loh, nggak bikin masalah, nggak bikin kacau gitu. Ini permasalahannya, everything is getting out of control, getting out of hand. Artinya udah benar-benar kita udah gak bisa lagi apa ya namanya ya, nge-handle gitu loh. Loli ini kok perkembangannya makin lama kok makin serem gitu. Ya gue bukan orang tuanya Loli, tapi kalau gue jadi orang tuanya Loli, gue kan ngerasa kayak yang oh my god, gue gak bisa dong diem anak gue dalam ambang kehancuran kayak gitu, ya kan. Harus melakukan segala macam cara untuk nyelamatin dia. Sementara POV-nya si Loli, anaknya sendiri, dia ngerasa kayak gue gak kenapa-kenapa gitu. Yang gue lakukan selama ini adalah bagaimana cara gue bertahan hidup, ya kan. Entah dia caranya ngutang atau misalnya I don't know gitu ya, apapun lah gitu yang dia lakukan. Kadang-kadang anak remaja ini karena kurangnya experience, dia ngerasa kayak apa yang dia lakukan itu ada di batasan yang masih aman kok, udah gak apa-apa lah, nanti juga bisa kelar kok, atau nanti ada orang yang bisa beresin untuk gua. Pokoknya intinya mikirnya nggak gitu panjang gitu. Sementara orang tua kan mikir kayak wah ini dampaknya akan jadi buruk nih buat anak gua. Karena apa? Gua udah pernah ngalamin itu dan gua nggak mau anak gua ngalamin hal yang sama. Been there dan that, iya nggak sih? Jadi ngeliat Loli dipaksa kayak gini, kalau gua terus terang gua setuju, karena please, anak ini kayaknya dan ibunya ini harus diawasin sama pihak ketiga gitu ya, agar mereka berdua itu bisa ditemukan gitu, ada di titik yang memang benar-benar bisa bertemu gitu. Karena membahayakan buat anaknya kalau terus-terusan dia hidup seperti itu gitu. Dan juga ibunya juga pasti ya nggak akan hidup dengan tenang, maupun dia bilang sekuat-kuatnya Nick Mir sebagai orang tua mencoba untuk nggak peduli. She is a mother guys, dia tetap seorang ibu. Dan jangan harapkan ini adalah hal yang tiba-tiba langsung cepat-cepat berubah gitu, kayak oh semua keadaan akan baik-baik aja gitu. Enggak sih, ini butuh proses. Dan gua harap orang-orang tua yang ada di sekitarannya Loli juga bisa lebih sabar untuk ngehandle dia, mikir dari sisi psikologinya dia gitu. Sementara ya gue nggak tahu apakah Loli diperbolehkan untuk memegang handphone saat ini, tapi kalau misalnya dia lihat video ini, you need to meditate, you need to pray. Okay Loli, pray, be a better version of yourself gitu, and try to listen others input. Jadi kayak dengerin juga input dari orang lain, okay?